Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua saat ini berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti aktivitas hari ini. Nah, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendampingan bagi calon penerima sakramen penguatan atau sakramen Krisma pada pertemuan yang ketujuh. Tema kali ini adalah tanggung jawab dan keterlibatan dalam komunitas atau gereja. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta terdorong untuk melibatkan diri dan bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan komunitas yaitu gereja sebagai salah satu perwujudan iman atas berkat Roh Kudus yang diterima dalam baptis dan penguatan. Ya, dalam pembelajaran kali ini Anda sebagai calon penerima sakramen Krisma diajak untuk lebih melibatkan diri dan bertanggung jawab dalam kehidupan menggereja. Sekarang mari kita lihat pengalaman kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan menggereja. Ya, mari kita refleksikan bersama. Mari kita mengingat kembali. Dalam kehidupan menggereja, bidang pelayanan apakah yang Anda telah tekuni sampai saat ini? Apakah liturgia atau pengudusan? Apakah koinonia atau persekutuan? Apakah diakonia atau pelayanan? Apakah kerigma atau pewartaan? Atau martiria, kesaksian hidup? Nah, hal yang harus Anda pahami bahwa saat Anda mungkin sampai saat ini tekun mengikuti ekaristi, doa pribadi, novena, ziarah, kemudian sebagai remaja Anda terlibat di dalam sekami, atau mungkin tergabung juga di dalam orang muda Katolik, tergabung di dalam kelompok Legio Maria, menjadi anggota kelompok putra-putri altar, ikut dalam kelompok paduan suara, atau kemudian Anda setia dan tekun mengikuti pembelajaran ya sakramen Krisma, kemudian ketika Anda mau mendengarkan nasihat orang tua di rumah, belajar dengan tekun, tidak mencontek waktu ulangan, apapun bidang pelayanan yang Anda tekuni sampai saat ini, yang pasti ketika Anda aktif dalam kehidupan menggereja, berarti gereja akan semakin tumbuh dan berkembang. Gereja akan menjadi semakin hidup dan lebih hidup jika anggota berperan serta secara aktif sesuai tugas dan peran atau tanggung jawabnya masing-masing. Nah, sekarang mari kita lihat bersama. Ternyata apa yang Anda tekuni sampai saat ini, bidang pelayanan gereja apapun yang Anda tekuni sampai saat ini, itu adalah suatu gambaran kehidupan gereja perdana. Ternyata apa yang kita lakukan saat ini itu pernah dilakukan oleh komunitas gereja perdana atau gereja para rasul, di mana kehidupan seperti inilah, komunitas gereja seperti inilah yang dicita-citakan, ya, dan sampai saat ini masih relevan. Kita akan lihat Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Mari kita baca bersama cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, kalau Anda perhatikan, cara hidup jemaat perdana seperti apakah yang digambarkan dalam kisah para rasul tadi? Cara hidup yang dikembangkan dalam jemaat perdana yang digambarkan dalam kisah para rasul tadi yang pertama adalah Roh Kudus mempersatukan mereka dalam persekutuan murid Kristus dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Jadi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Tidak ada dari mereka yang kekurangan. Kemudian yang kedua, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang merasa lebih rendah dan lebih tinggi. Yang ketiga, adanya kepemimpinan yang mampu melayani. Yang keempat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Yang kelima, mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, itu kira-kira cara hidup yang dikembangkan, ya, yang digambarkan dalam hidup jemaat perdana kala itu. Dan ternyata Anda harus tahu bahwa ternyata cara hidup yang dikembangkan oleh jemaat perdana itu disukai oleh banyak orang. Mengapa disukai? Alasannya adalah yang pertama, mereka hidup dalam semangat kekeluargaan yang kental. Kemudian yang kedua, mereka peduli satu sama lain dan memandang sesama sebagai anggota persekutuan yang sederajat. Kemudian yang ketiga, mereka tidak hanya peduli terhadap sesama anggota persekutuan, melainkan juga mereka peduli kepada semua orang. Ya, jadi bukan kepada anggota yang beragama Kristen saja ya, tetapi kepada semua orang. Kemudian yang terakhir adalah adanya para rasul yang menjadi pemimpin yang mau melayani. Inilah kira-kira alasannya kenapa kehidupan jemaat perdana waktu itu disukai oleh banyak orang, sehingga banyak orang dibaptis dan mengikuti Yesus. Nah, ternyata dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus memberi gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana seharusnya relasi antar anggota komunitas. Ya, ini digambarkan dalam perikop dengan judul banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, di sini Paulus memberi gambaran bagaimana sih seharusnya relasi antar anggota komunitas itu. Mari kita lihat bersama ya. Silakan Anda baca sendiri perikop kitab sucinya ya. Sekarang kita akan langsung bagaimana relasi yang seharusnya dibangun dalam anggota komunitas atau gereja. Yang pertama itu adalah saling membutuhkan. Anda harus tahu bahwa ketika tubuh itu terdiri dari banyak anggota dan setiap anggota tubuh itu memiliki peran masing-masing yang tidak tergantikan.
Demikian juga, masing-masing anggota gereja saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah solidaritas antar anggota. Masing-masing anggota tubuh itu mempunyai solidaritas. Ya, harus mempunyai solidaritas. Coba Anda bayangkan bila tangan sakit, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya. Ya, demikian juga sebagai anggota gereja. Ya, contohnya jika ada salah satu anggota gereja merasa kesulitan, tentu saja anggota yang lain akan membantu. Ini adalah salah satu bentuk solidaritas. Kemudian yang ketiga adalah kesederajatan. Tidak ada satu anggota pun yang merasa lebih hebat. Ya, semua sama sederajat di hadapan Allah. Karena semua anggota memiliki roh yang sama yang diperoleh lewat pembaptisan. Kita harus ingat itu. Yang keempat, perhatian kepada yang lemah. Ya, jadi relasi antar anggota komunitas yang ditekankan Paulus salah satunya adalah perhatian kepada yang lemah. Kita peduli terhadap yang lain, ya, terutama mereka yang dianggap kurang, ya. Jadi kita memberikan perhatian khusus. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran atau fungsi khusus. Anda harus tahu, sebagai anggota gereja, masing-masing dianugerahi dan dipanggil untuk menemukan karunia khusus sehingga dapat berperan dalam pembangunan gereja itu sendiri. Ya, Anda sebagai seorang remaja dalam kehidupan menggereja, kegiatan pelayanan apakah yang dapat Anda ikuti sesuai dengan kapasitas Anda sebagai seorang remaja? Ya, tentu saja misalnya Anda bisa mengikuti kelompok Legio Maria, Sekami, atau mungkin sudah terlibat dalam kelompok OMK, ya, atau Anda terlibat di dalam kelompok paduan suara, di dalam kelompok putra-putri altar, dan lain sebagainya. Dan itu tentu saja mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing, mempunyai peran dan fungsi khusus sesuai dengan kapasitas Anda tentu saja. Nah, semoga apa yang kita pelajari tadi bisa Anda pahami dengan baik. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan Anda? Sebagai bagian anggota tubuh gereja, sudahkah Anda mengambil peran Anda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan? Apakah Anda sudah ikut terlibat untuk mengembangkan kehidupan menggereja dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di lingkungan, ataupun di paroki, ataupun di stasi? Semoga setelah mengikuti pembelajaran ini, kita semua semakin semangat dalam turut serta secara aktif dalam kehidupan menggereja sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga Anda menjadi paham. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.